Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pertama sekali marilah sama-sama kita ucapkan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada tanggal 6 Ramadan bagi yang mengikuti Muhammadiyah dan juga 5 Ramadan bagi yang mengikuti pemerintah, Allah Subhanahu wa taala masih mengembalikan nyawa kita untuk memperbaiki kehidupan kita yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan untuk beribadah kepadanya, dan juga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat hidayah. Karena sesungguhnya kita sebagai manusia tidak akan bisa melaksanakan ibadah sholat, kita tidak bisa melaksanakan ibadah puasa, sedekah, maupun ibadah-ibadah yang lain karena Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan hidayah kepada kita. Maka dari itu seharusnya sebagai seorang mukmin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ketika Allah Subhanahu wa taala menambahkan harta kepada kita. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ketika Allah Subhanahu wa taala menambahkan keturunan maupun cucu-cucu kepada kita. Dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan jabatan-jabatan ataupun keinginan kita mengenai dunia ini. Namun hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita, terkhusus di bulan Ramadan ini, yaitu bulan yang penuh berkah dan juga bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya sebagai seorang mukmin kita mempergunakan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepadanya dan juga untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, dan ketika Allah Subhanahu wa taala berjanji memberikan jaminan pasti diberi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya seorang manusia maupun seorang mukmin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kenikmatan tersebut akan ditambah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan pasti diberikan. Dan juga ketika manusia dan seorang mukmin mempergunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab yang pedih kepada kita. Kemudian salawat beserta salam marilah sama-sama kita ucapkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bukan hanya membacakan salawat, namun hendaklah kita menteladani semua yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, dan juga hendaknya kita menjadikan Rasulullah SAW adalah satu-satunya manusia yang bisa diikuti agar kita menjalankan kehidupan ini penuh dengan keberkahan. Betapa banyak hari ini jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, generasi-generasi muda kita tidak mengenal Rasulullah SAW. Betapa banyak hari ini generasi muda kita mengidolakan orang yang tidak punya kunci surga kepadanya. Betapa banyak hari ini pemuda-pemudi kita mengidolakan orang yang hanya kaya secara dunia, namun dia tidak punya ilmu agama, dan juga dia tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, sebagai orang tua dan sebagai kita untuk meneruskan agama Islam ini kepada generasi kita adalah kita menanamkan dalam diri mereka bahwa satu-satunya manusia terbaik di muka bumi ini hanya Rasulullah SAW. Dan juga adalah kita mengajarkan kepada mereka untuk meniru sahabat-sahabat Nabi SAW dan juga para tabi'ut tabi'in dan juga para ulama yang mengajarkan kebaikan-kebaikan dalam agama ini. Dan juga adalah kita bersemangat untuk mengikuti Rasulullah SAW. Salah satunya di bulan Ramadan ini, Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak bersedekah. Dan juga Rasulullah SAW lebih dermawan ketika Ramadan masuk seperti berhembusnya angin. Oleh karena itu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan kenikmatan harta kepada kita, hendaklah kita pergunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami kekurangan, baik itu saudara kita yang dekat maupun saudara kita yang jauh. Semoga dengan banyak membaca sholawat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaatnya kepada kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan kita di barisan Nabi SAW sebelum kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami mohon maaf apabila isi dari ceramah kami sudah pernah diulang oleh para imam-imam yang sebelumnya, yang mana mungkin isi ceramah kami ini merupakan pengulangan, dan kalau seandainya ceramah ini sebagai pengulangan maka dijadikan sebagai pelajaran, dan juga kalau seandainya tidak menjadikan pengulangan maka adalah kita mengambil ibrah dari isi ceramah yang akan kami sampaikan berikut ini. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang naik mimbar, yang mana di zaman dahulu mimbar Rasulullah SAW itu ada tangganya. Ketika Rasulullah SAW menaiki tangga yang pertama, tiba-tiba Rasulullah SAW mengucapkan amin. Kemudian ketika Rasulullah SAW menaiki tangga yang kedua, tiba-tiba Rasulullah SAW juga mengucapkan amin. Dan juga ketika menaiki tangga yang ketiga, Rasulullah SAW juga mengucapkan amin. Sahabat yang pada waktu itu memperhatikan Rasulullah SAW bingung dan heran. Kenapa Rasulullah SAW mengucapkan amin sebanyak 3 kali, namun tidak ada kejadian apa-apa di saat itu. Kemudian ketika Rasulullah SAW turun dari mimbar dan duduk, maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau ketika tadi naik mimbar di tangga yang pertama mengucapkan amin, di tangga kedua mengucapkan amin, dan yang di tangga ketiga mengucapkan amin?" Maka Rasulullah SAW menjelaskan. Kata Rasulullah SAW, "Wahai para sahabat, ketika tadi saya naik mimbar di tangga yang pertama, tiba-tiba malaikat Jibril datang kepada saya dan dia mengucapkan doa kepada saya. Di tangga yang pertama malaikat Jibril berdoa, yaitu, wahai Rasulullah, celakalah bagi orang yang disebutkan namamu namun dia tidak mau berselawat kepadamu." Dan Rasulullah SAW mengucapkan amin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Rasulullah SAW sudah mengaminkan celaka, pasti kita celaka. Hendaknya sebagai seorang mukmin kita mewanti-wanti dan juga kita harus mengucapkan selawat ketika nama Nabi SAW diucapkan kepada kita, karena selawat kepada Nabi SAW nilainya sangat besar. Dan juga selawat kepada Nabi yang kita sampaikan ataupun kita ucapkan hari ini, maka itu sampai kepada Nabi SAW. Karena dengan selawat kepada Nabi SAW kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat juga berselawat kepada kita ketika kita mengucapkan selawat kepada Nabi SAW. Ini artinya penting untuk kita mengucapkan selawat kepada Nabi ketika nama Rasulullah SAW diperdengarkan kepada kita. Dan juga sebagai pengulangan di mukaddimah yang tadi, bukan hanya mengerjakan sholawat, namun hendaklah kita menjadikan Nabi SAW sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, di tangga yang kedua Rasulullah SAW mengucapkan amin. Maka Rasulullah SAW menjelaskan
Di tangga yang kedua, malaikat Jibril kembali berdoa kepadaku, wahai Rasulullah, celakalah bagi seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup, namun dia tidak bisa masuk surga. Jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini berarti pentingnya kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, baik dia masih berdua maupun di saat dia sendirian. Ini berarti pentingnya kepada kita untuk menambah bakti kita kepada kedua orang tua kita, karena sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan orang tua itu merupakan surga yang paling tengah. Silahkan kalian mendatanginya untuk memasukinya, ataupun silahkan kalian mengabaikannya untuk tidak masuk surga. Dan juga untuk berbakti kepada kedua orang tua itu lebih mulia daripada jihad fisabilillah. Karena di zaman Rasulullah SAW ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah SAW dan kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, izinkan saya untuk berjihad. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai pemuda, masih adakah kedua orang tuamu di rumah? Maka jawab pemuda itu, iya, masih ada kedua orang tua saya di rumah. Maka silahkan engkau kembali untuk mengurus mereka berdua. Maka sesungguhnya pahalanya itu sama dengan pahala jihad fisabilillah. Jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini berarti pentingnya kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan juga ada seorang ahli ilmu ditanya, wahai Syekh, sampai kapan kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Maka jawaban Syekhnya, sampai kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kalau kita mengerjakan semua kebaikan-kebaikan yang itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kembali semuanya pahalanya kepada kedua orang tua kita. Karena juga kata Rasulullah SAW, ketika seseorang itu meninggal, maka semua terputus padanya kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah doa anak yang soleh. Dan kita ini merupakan anak dari kedua orang tua kita. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang terakhir, di tangga yang ketiga, kemudian malaikat Jibril kemudian berdoa kembali. Apa doanya? Kata Rasulullah SAW, celakalah bagi seseorang yang dia menjumpai bulan Ramadan dan dia keluar dari bulan Ramadan tanpa mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini berarti pentingnya kita sebagai seorang mukmin ketika kita memasuki bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini dan juga penuh dengan kebaikan ini adalah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena ketika kita di bulan Ramadan ini tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan, dan juga ternyata ketika di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa-dosa kita, maka berarti sesungguhnya kita telah tertutup dari kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita akan celaka karena sesungguhnya Rasulullah SAW mengaminkan orang yang dia masuk dalam bulan Ramadan dan dia keluar tanpa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia termasuk orang-orang yang celaka. Oleh karena itu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kita selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap malam Ramadan kita. Karena setiap Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan orang-orang yang seharusnya dia masuk neraka, tapi karena dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.